Pemungutan suara ulang, beban yang tak terhindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada langsung telah menjadi simbol demokrasi di Indonesia. Namun, di balik kebanggaan itu, ada ironi yang tak bisa diabaikan. Biaya yang terus membengkak, terutama saat terjadi pemungutan suara ulang atau PSU. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan PSU di 24 daerah pada Pilkada 2024 menambah beban ini. Biayanya hampir 1 triliun. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Dana 486 miliar untuk KPU, 215 miliar untuk Bawaslu, dan 250 miliar untuk pengamanan oleh TNI Polri adalah angka yang harus dibayar demi mengulang proses demokrasi. Ironisnya, mayoritas daerah hanya mampu menanggung kurang dari 30% biaya PSU. Sisanya, sekitar 700 miliar, harus ditutup oleh APBN. Yang lebih memprihatinkan, dana PSU ini diambil dari anggaran pembangunan daerah. Program infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan pun terpaksa dikorbankan demi membiayai proses politik yang mahal dan berulang. Lalu, sampai kapan daerah harus menanggung beban ini? PSU bukan hanya perkara biaya. Setiap pemilu ulang berpotensi memicu konflik sosial. Polarisasi politik yang tajam, isu SARA yang dipolitisasi, serta kecurangan yang berulang membuat masyarakat semakin terpecah. Contohnya, di Puncak Jaya, Papua, Pilkada 2024 diwarnai kerusuhan besar. Tuduhan kecurangan berujung pada pembakaran 40 rumah dan melukai seminimum 4 orang akibat serangan panah. Di Kabupaten Serang, dugaan keterlibatan pejabat publik dalam mendukung salah satu calon memicu ketidakpuasan yang memecah belah masyarakat. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, pemetaan wilayah rawan konflik oleh Baintel Kampolri agar respons lebih cepat dan efektif. Pengawasan media sosial untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang memperkeruh suasana. Ketiga, peningkatan kapasitas aparat keamanan melalui pendekatan humanis. Keempat, edukasi politik yang lebih masif agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Fakta bahwa hanya belan dari 24 daerah mampu membiayai PSU dari APBD menunjukkan betapa lemahnya kemandirian fiskal pemerintah daerah. Bahkan, beberapa daerah harus menunda proyek pembangunan demi membayar biaya PSU. Padahal menurut UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pembiayaan pemilu adalah tanggung jawab daerah. Tapi bagaimana mungkin daerah bisa mandiri jika sejak awal sudah tidak siap menghadapi kontingensi seperti PSU? Ketergantungan daerah pada APBN dalam menutup biaya PSU juga menyoroti persoalan lain. Proses birokrasi yang lambat dan koordinasi yang berbelit-belit. Jika pencairan anggaran terhambat, pelaksanaan PSU pun terancam molor. PSU sering dianggap sebagai solusi sengketa pemilu. Namun dengan biaya hampir 1 triliun, bukankah sudah saatnya kita mencari cara agar demokrasi tetap berjalan tanpa harus menguras keuangan negara? Reformasi regulasi mutlak diperlukan. Celah dalam UU Pemilu dan peraturan KPU harus diperbaiki agar tidak mudah dimanfaatkan untuk menggugat hasil pemilu. Selain itu, transparansi dalam penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu dan MK harus ditingkatkan agar kepercayaan publik tidak runtuh. Beberapa negara telah membuktikan bahwa efisiensi pemilu bisa dicapai. Estonia misalnya telah menerapkan e-voting sejak 2005. Indonesia bisa belajar dari pengalaman ini untuk menekan biaya PSU di masa depan. Selain itu, pendidikan politik harus diperkuat. Program seperti Desa Anti Politik Uang di Yogyakarta terbukti efektif menekan praktik suap dalam pemilu. Pendidikan politik juga seharusnya dimasukkan dalam kurikulum sekolah agar generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang lebih baik tentang demokrasi. PSU adalah bagian dari demokrasi, tetapi tanpa regulasi yang lebih efisien, transparansi dalam penyelesaian sengketa, serta pendidikan politik yang kuat, kebijakan ini hanya akan menjadi beban negara. Indonesia butuh reformasi pemilu yang lebih tegas. Regulasi harus diperbaiki, teknologi harus diadopsi, transparansi harus diperkuat, dan pendidikan politik harus diperluas. Tanpa langkah-langkah ini, demokrasi kita hanya akan menjadi ritual mahal yang terus berulang tanpa solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.